Si mantan yang licik buat museum pribadi di masa pandemi dari uang rakyat. Licik, baper, sok terzalimi dan caper. Kira-kira siapa sosok politisi yang ciri khasnya di atas? Pastinya sudah banyak yang paham kalau jeli melihat sepak terjangnya. Punya masalah dengan partainya lalu bilang ada kudeta, kan bangke itu namanya. Saya tidak habis pikir bagaimana negara ini telah mengalami banyak sandiwara, namun orang-orang seperti ini masih saja mengedepankan praktek itu, padahal itu adalah sudah basi dan tidak sesuai dengan zaman ini. Era informasi sudah terbuka lebar, meskipun duitnya banyak dan bisa bayar buzzer buat menaikkan namanya, itu akan tetap keok. Masyarakat sudah sangat merasakan apa itu penderitaan, dan sudah sangat perih dijejali janji-janji katakan tidak pada korupsi. Tetapi ternyata teriak dan berjanji tidak akan korupsi. Korupsi juga. Jadinya tadi hambalang yang mangkrak, mirip tempat jin buang anak atau malah lebih parah lagi. Anggaran negara dikorupsi dan dihambur-hamburkan dengan hal-hal yang unfaedah dan tidak tepat sasaran. Masa jabatan 2 periode memang membanggakan. Namun ya juga justru memperlihatkan kebobrokan yang sebenarnya. Sangat jelas kalau orang-orang licik diberikan kekuasaan maka akan banyak terjadi kehancuran. Korupsi berjamaah adalah kerusakan yang sudah terjadi selama 2 periode pemerintahan SBY. Dengan berbekal pengalaman itu untuk bisa menguras duit anggaran lagi tentu saja harus bermain cantik sehingga tetap bisa memenuhi hasratnya yang tak pernah cukup tidak pernah cukup dan tidak pernah bersyukur. Jangan-jangan kerusakan psikologis banyak orang di negara ini ada sangkut pautnya dengan kinerja dan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan maslahat umum selama ini. Hanya bangga pernah memimpin 2 periode, tetapi negeri ini justru masih terbelit berbagai kasus yang masih misterius. Bukannya menjadi hebat, malah masih perlu bekerja sangat keras lagi. Dan maka batas saja masa Jokowi ini bisa dibilang masa yang sangat berat. Pandemi yang tidak saja sangat mengganggu, namun persoalan-persoalan kelicikan si mantan itu juga pernah dilakukan pada zamannya, telah meninggalkan bekas yang masih kotor. Budaya korupsi seharusnya sudah tidak ada di zaman Pepo kalau memang tegas dan berjalan sesuai dengan komitmen, jadi seperti lingkaran setan ya. Bagaimanapun bangsa kita sejatinya adalah bangsa yang hebat meskipun pernah dikibulin. Bangsa kita bangsa yang sabar meski selalu dicaci maki. Bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa tangguhnya meskipun di zaman Jokowi muncul semua kata-kata kasar seperti orkestra dedemit yang kelaparan dan menyerang Jokowi dari segala penjuru. Efek 10 tahun sebelumnya hanya sibuk menguras kekayaan negara tetapi abai pada pendidikan karakter yang berpancasila yang bisa menggerus ideologi intoleransi ekstremis radikalis. Setelah Pepo tidak menjabat lagi, ia masih merasa khawatir. Setiap kesalahan yang telah dilakukannya pasti akan terbayang, maka karena itulah ia terus bermanuver agar kesalahan itu tidak terungkap, tetap terkubur. Ia hanya ingin dikenang sebagai yang terbaik, tapi fakta candi hambalang tidak bisa ditutupi. Ambisi museum yang awalnya bernama Museum Pacitan lalu berubah menjadi Museum SBY Ani jelas sangat licik karena ia ingin menggunakan anggaran dari rakyat dengan begitu kesannya direstui oleh rakyat. Padahal itu adalah kelicikan yang kong kali kong. Museum pribadi seperti itu, masa rakyat juga yang dikuras dananya lewat anggaran daerah. Jadi ketahuan sih ternyata selama 2 periode memimpin negeri ini bukan untuk rakyat tetapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Miris. Pantas rakyat kita masih banyak miskin karena dimiskinkan oleh orang-orang yang egois yang berkuasa. Dana 9 miliar dari Pemprov Jawa Timur itu kalau mau ditanya ke rakyat apakah setuju uang itu untuk membangun museum pribadi SBY Ani, ya isinya hanya pencitraan dan kebanggaan diri. Pasti masyarakat akan menjawab tidak setuju dananya dipakai Yudhoyono Foundation buat museum unfaedah itu. Apakah ini termasuk korupsi secara halus? Atau memang itulah kelicikan mengelabui hukum? Sangat jelas sekali museum itu tidak ada gunanya buat rakyat. Pariwisata di Pacitan masih banyak yang perlu menjadi perhatian. Bahkan rakyat butuh bahan-bahan pokok, butuh buat beli beras, buat untuk majukan pertanian ataupun sumber daya alam. Maka betul sekali kalau Jokowi meresmikan Bendungan Tukul, jauh beda dengan sekutu Pepo si Gub Jatim itu yang bela-belain datang meresmikan museum unfaedah itu. Benar-benar si mantan yang sangat licik, tidak ada akhlak, Tuhan tidak suka, sungguh prihatin. Jika kualitas Pemprov Jawa Timur kayak begitu beserta Bupati Pacitannya, ya jangan harap masyarakat bisa diperhatikan dengan baik. Mereka lebih mementingkan SBY yang sudah kaya raya dan punya rumah di Kuningan Jakarta dengan harga yang fantastik sebagai hadiah dari negara daripada memperhatikan nasib masyarakat yang sering perih hidupnya. Beginikah kehadiran Pemprov dan pemerintahan daerahnya?
hati rakyat yang sangat terluka dengan mantan yang licik itu. Negara masih menderita karena pandemi, ia justru mengedepankan ambisi dan egonya. Bagaimana nanti mau dikenal sebagai mantan yang sangat berjasa di negara ini jika kelicikan itu bikin miris hati rakyat? Ingat, Tuhan tidak suka. Artikel ini ditulis oleh Abu Dain Al-Makassari. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam